rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza hasad, wa min syarri nafatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lam yulad misluhu fil bilad wa samudal ladzina jabu sarabil wad wa fir'auna zal awtad alladzina taghaw fil bilad fa aktharu fiha fasad fasabba alaihim rabbuka sawta azab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Halo, perkenalkan nama saya Korul Kusnadi dari Pesantren Atin Bina Insan Harapan Kabupaten Sumedang. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan pengelolaan ayam petelur yang baik yang benar menurut pengetahuan serta pengalaman kami dari awal sampai akhir. Ayam petelur merah warnanya, telurnya khas dari ladang keikhlasan. Mari kita simak videonya dan jangan sampai ketinggalan. Mari kita ikuti. Sekarang kita berada di perusahaan ayam petelur yang bertempat di Kabupaten Sumedang. Ini merupakan perusahaan ayam petelur di mana setiap harinya lebih dari 30.000 butir telur ayam segar diproduksi di sini. Dan uniknya, peternakan di sini sebagian dikelola oleh para santri yang sedang menimba ilmu. Kenapa bisa ya? Pada liputan kali ini, kita akan menjelajahi dan sedikit mengupas tentang bagaimana proses dan pengelolaannya ya. Jadi siapkan minuman dan cemilannya. Selamat menyaksikan. Sekedar informasi saja teman-teman. Ternyata tingkat keberhasilan pada pencapaian produksi telur itu sendiri akan terlihat dari beberapa aspek nih. Baik itu kuantitas atau jumlah produksi maupun aspek kualitasnya ya. Jadi sederhananya seperti ini nih. Jika jumlah produksi telur tinggi, namun kualitas pada telur tersebut rendah, maka peternak akan menghadapi masalah terkait ekonomi karena telur dengan kualitas rendah tidak akan laku di pasaran nih. Begitu pula sebaliknya, jika kualitasnya bagus, namun presentasi produksinya rendah, maka peternak tetap akan mengalami kerugian. Maka untuk itu teman-teman, perlu adanya ketelitian dan kecermatan secara cepat dan tepat supaya peternak dapat segera mengantisipasinya dari hal-hal yang tidak diinginkan ya. Ransum ayam petelur dan manajemen pemberiannya. Ransum atau sering kita sebut juga dengan pakan merupakan komponen utama dalam pemeliharaan ayam petelur nih teman-teman. Biaya ransum juga merupakan hal yang terbesar dari komponen untuk menghasilkan sebutir telur nih. Jadi perlu diperhatikan juga ya kualitas, jumlah pemberian, dan juga teknik pemberiannya. Jika tidak diperhatikan oleh peternak, maka akan menyebabkan target performanya tidak akan tercapai nih, dan tentunya juga akan menyebabkan kerugian ekonomi loh. Kebutuhan nutrisi ayam petelur. Jika kualitas bahan baku yang digunakan sudah bagus dan memenuhi standar, maka ransum yang dihasilkan pun akan baik pula kualitasnya, sehingga performa ayam menjadi lebih optimal nih. Sebaliknya, ketika bahan baku yang digunakan kualitasnya buruk, maka ransum yang dihasilkan akan buruk pula kualitasnya. Selain kuantitas atau jumlah dari istilah tersebut, ialah kualitas bahan baku. Karena walaupun secara kualitas sudah baik, apabila konsumsi ransumnya tidak dicapai, maka kebutuhan nutrisi ayam tersebut tidak akan terpenuhi. Ransum yang berkualitas adalah ransum yang mempunyai kandungan nutrisi sesuai dengan kebutuhan ayam. Beda jenis ayam, beda pula loh jenis kebutuhan nutrisinya. Setiap fase pertumbuhannya juga membutuhkan jumlah nutrisi yang berbeda-beda. Persentase jumlah produksi telur. Ada yang tahu gak nih teman-teman? Ternyata ayam petelur mulai berproduksi ketika mencapai usia 18 minggu nih. Pada usia tersebut, tingkat produksi telur hanya baru mencapai sekitar 4-5% saja ya teman-teman. Dan selanjutnya akan terus mengalami peningkatan secara cepat hingga mencapai puncak produksinya yaitu sekitar 96% dalam kurun waktu kurang lebih 2 bulan atau pada usia 26 minggu. Kemudian dengan pola siklus bertelur, maka setelah mencapai puncak produksi, sedikit demi sedikit jumlah produksi mulai mengalami penurunan secara konstan nih. Pada saat ayam berusia 90-100 minggu, jumlah produksi telah berada di bawah angka 70% dengan jumlah telur per hen house-nya itu adalah 466 butir, dan pada kondisi demikian bisa dikatakan
ayam siap akhir nih. Maka dari itu, kita sering menemukan jenis ayam petelur yang ada di pasaran. Itu tandanya berarti ayam tersebut sudah tidak produktif lagi. Bahkan ayam petelur berdasarkan umurnya. Konsumsi pakan ayam petelur jelas berbeda ya. Hal tersebut berdasarkan jenis atau usia dari ayam tersebut. Berikut nih contoh pada tabel 1 disertai dengan sedikit penjelasannya ya. Nah, setelah kita melihat tabel tersebut, kita dapat memastikan usia ayam petelur dibagi menjadi 4 bagian. Mulai dari starter atau usia 0 sampai 6 minggu, dan kemudian grower usia 6 sampai 12 minggu, lalu developer yakni ayam ketika usia 12 sampai 18 minggu nih. Dan yang terakhir adalah ayam layer, yang mana ayam tersebut bisa dikatakan ayam ketika masa produktif yakni 18 minggu ke atas. Dari tabel di atas tampak jelas bahwa ukuran pakan berbeda dan terus meningkat pada setiap tingkatan umurnya nih. Pada umur 4 minggu misalnya, ukuran pakan ayam kisaran 27 sampai 29 gram per ekor setiap harinya nih. Pada tabel kedua ini menunjukkan usia ayam mulai dari 18 sampai 46 minggu nih. Memasuki fase produksi dari umur 18 minggu sampai 46 minggu ini, konsumsi ayam terus meningkat nih. Hal tersebut diiringi dengan terus bertambahnya bobot ayam tersebut, serta meningkatnya pula kebutuhan gizi untuk memproduksi telur. Kita ambil contohnya ya. Pada tabel menunjukkan bahwa konsumsi pakan menyentuh angka 100 sampai 113 gram per ekor setiap harinya nih, dari umur 34 minggu sampai 46 minggu nih. Angka tersebut masih terus bertambah sampai memasuki masa akhir nih, yaitu di umur 100 minggu. Komposisi pakan ayam petelur. Berdasarkan pengalaman kami sebagai peternak ayam petelur dari tahun 1989 nih, resep rahasia pakan ayam petelur yang dibuat dengan bahan campuran jagung, konsentrat, dan bekatul atau orang sudah sering menyebutnya huut ataupun dedak akan mencapai nilai gizi terbaik dengan perbandingan antara 50, 35, dan 15 nih. Hal ini berarti komposisi jagung sebesar 50% dengan kadar air di bawah 15%, konsentrat 35%, dan bekatul 15% nih. Jadi dengan takaran begitu, 100% kebutuhan yang diperlukan ayam akan terpenuhi baik untuk bobot ayam itu sendiri maupun pada telur itu sendiri guys. Jadi kita bisa menghitung sendiri nih, sesuai dengan kebutuhan dilihat dari jumlah populasi dan umur dari ayam tersebut. Nah, penerapan pakan merupakan bagian yang paling krusial nih dalam peternak ayam petelur. Untuk itu perlu hitung-hitungan yang sangat teliti ya, dan jangan asal-asalan. Ngomong-ngomong, bagi teman-teman yang tertarik ataupun hanya sekedar berbagi pengalaman dan informasi, boleh juga tuh berkunjung ke tempat ini. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.